Hai Sobat SI, welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini masih berhubungan dengan video yang sebelumnya, yaitu mengenai MVC. Nah, pada video ini aku akan ngejelasin lagi nih ke kalian dan juga akan mendemokan bagaimana cara menggunakan controller dan view yang baik dan benar. Nah, pada video kali ini aku juga akan membahas mengenai bagaimana kita passing data ke view dan juga bagaimana cara penggunaan Blade Directive. Nah, kalau teman-teman penasaran, let's go! Nah, seperti yang sebelumnya, controller itu merupakan jembatan antara model view untuk melumpuhkan logika dalam penanganan request keadaan sebuah kelas. Controller ini juga terletak pada directory. Nah, seperti dapat dilihat, dia terletak pada app HTTP controller. Kemudian, controller itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada basic dan juga resource. Nah, untuk penulisan basic controller itu kita bisa menggunakan PHP, artisan, Make controller, pegawai controller. Nah, ini sebelumnya kalau misalnya teman-teman membuat controller itu jangan secara manual ya teman-teman. Teman-teman bisa membuatnya secara otomatis dengan pergi ke terminal, terus kita buat new terminal, kemudian teman-teman silahkan ketikkan PHP, artisan, Make controller, pegawai controller. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan resource controller, teman-teman bisa menambahkan resource di belakangnya. Jika teman-teman menggunakan resource, itu dia akan menampilkan default seperti ini, yang udah terdapat index, create, terus juga ada store, show, edit, update, dan destroy. Ini sudah otomatis terbuat jika teman-teman membuat controller itu melalui terminal. Tetapi kalau teman-teman nggak membuatnya melalui terminal, itu teman-teman nggak akan mendapatkan default yang tadi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman membuat yang versi basic controllernya, itu maka sudah ada default seperti ini teman-teman, yang namespace, PHP hitung controller, dan lain sebagainya. Nah, mungkin segitu untuk kita mengingat seputar controller. Ini teman-teman juga bisa lihat bagaimana penggunaan controller dan juga penulisannya ya teman-teman. Terus untuk view sendiri, view itu merupakan antarmuka yang menampilkan data yang dikirim dari controller. File view terletak pada resource view. Jika pada controller data dikirim sebagai berikut, maka akan dilakukan pemanggilan seperti gambar pada bentuk di samping seperti ini. Terus dalam pembuatan file view, nama file format itu seperti yang udah saya bilang di pertemuan sebelumnya, itu tuh harus sama ya guys dengan nama PHP kita, biar kita tidak kesulitan waktu mencari nama file kita. Dan jangan lupa untuk menambahkan blade.php di belakangnya, misalnya index blade.php, out blade.php, pinjam alat blade.php, halaman pegawai.blade.php, begitu. Oke, di sini aku akan mendemokan ke kalian bagaimana cara pembuatan terminal secara otomatis. Pertama-tama teman-teman silahkan pergi ke terminal, kemudian new terminal. Kemudian teman-teman silahkan ketik PHP artisan Make.2 controller. Kemudian di sini karena aku ingin membuat controllernya itu dengan nama home controller, aku mengetikkan home controller. Jangan lupa setiap katanya itu diawali dengan huruf besar untuk membedakan setiap katanya. Kemudian diakhiri dengan resource karena aku ingin membuat controller dengan tipe resource. Tapi kalau teman-teman ingin membuat controller dengan tipe basic, itu teman-teman tidak perlu menambahkan resource di belakangnya. Teman-teman tinggal enter, kemudian controller yang teman-teman inginkan akan terbuat. Karena di sini ada sedikit delay dari VS Code-nya, maka aku buat ulang lagi PHP artisannya sampai muncul info biru dan controller udah tertambah, maka kita berhasil membuat controller baru ya teman-teman. Nah, seperti gambar di samping. Kalau udah, maka kita tinggal masuk aja ke controller yang sudah kita buat. Di sini aku udah menambahkan isi dari indeksnya ya teman-teman. Itu aku ambil dari modul yang aku jelasin ke kalian. Nah, setelah aku buat home controller, sekarang aku ingin membuat controller dengan nama pegawai controller. Caranya itu sama, yaitu menggunakan PHP artisan Make.2 controller, kemudian nama
controllernya, yaitu pegawai controller. Di sini aku juga menggunakan tipe controller yang resource ya teman-teman. Kalau udah, maka controllernya itu akan otomatis bertambah filenya. Untuk pegawai controller itu aku udah masukin nilainya yang udah aku dapat dari praktikum aku waktu di kampus, jadi aku tinggal kopas aja. Nah, untuk pemanggilan pada rootnya itu aku sama seperti minggu lalu, tinggal kita ganti aja yang nama controllernya itu menjadi controller yang kita buat sekarang, terus juga pemanggilannya juga sama. Kemudian tadi terdapat beberapa kuning itu karena namanya itu belum sesuai, jadi aku tinggal hapus aja, terus aku ketik ulang dengan controller yang udah aku buat sebelumnya. Kemudian setelah kita membuat controllernya, kita akan mencoba untuk passing data ke view. Pertama-tama teman-teman silahkan pergi ke resource, kemudian view. Nah, di situ teman-teman silahkan tambahkan file dengan nama simple home, karena di sini perintahnya dibuat untuk simple home, maka aku akan ngikutin dengan nama simple home. Dan jangan lupa itu kita tambahkan blade.php di belakangnya, karena kita akan menggunakan blade pada kali ini ya guys. Nah, karena di sini itu udah ada nih codingannya, aku tinggal copy aja. Oke, setelah kita copy, aku akan mencoba untuk mencetak data nama itu pada controller ya guys. Apakah dia akan terpanggil? Pertama kita cari yaitu welcome to app. Di sini itu kita ganti welcome to app-nya menjadi tanda kurung siku double, itu kita ganti juga di dalamnya dengan nama variable yang ada di home controller. Nah, pada home controllernya ini aku mau ganti nih namanya jadi nama aku, Zahra. Kemudian sudah kita ganti, kita akan coba ini tampilkan hasilnya pada web. Kita gunakan nama file kita, kemudian tes, terus nama home, slice home. Oh, ini nggak kepanggil, mari kita coba ulang lagi. Kita harus pastikan ya guys, namanya itu, variabelnya itu sama yang ada di controller, yang di view-nya itu, supaya dia kepanggil. Nah, ini aku refresh, ternyata kepanggil. Terus kita mau coba nih buat yang lain namanya, yaitu aku mau coba ganti namanya jadi welcome to Zahra Apps. Apakah terpanggil guys? Oke, jangan lupa di save ya guys. Kita refresh, oke, terpanggil, berarti ini berhasil ya pemanggilannya di controller. Blade Directive itu merupakan salah satu fitur Laravel yang mempermudah dalam penulisan kode PHP pada HTML agar lebih ringkas dan efisien. Fitur ini hanya bisa digunakan untuk file dengan penamaan sebagai berikut. Pertama itu untuk cetak data. Dapat dilihat itu pada PHP itu penulisannya seperti ini, PHP echo nama, itu bisa kita ganti menjadi 2 kali kurung krawal diganti dengan nama variabelnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan echo lagi. Penggunaan echo dapat diganti dengan double kurung kerawal ya guys. Terus kita juga bisa pada perulangan loop. Nah, seperti contoh di samping. Ini penggunaan loopnya yang awalnya seperti ini dapat kita persingkat dengan menggunakan simbol ini, for each, yang sebelumnya seperti for each. For itu dapat kita ganti dengan for each. Jadi penulisannya itu lebih singkat. Kemudian untuk kondisi yang sebelumnya itu penggunaan if-nya seperti ini, PHP if, seperti pada gambar ini, dapat kita ubah menjadi underscore if dan underscore if else dan and if. Contoh lainnya itu seperti ini. Penggunaan switch case itu dapat kita ubah dengan menggunakan hashtag di depannya. Itu guys.
Terima kasih udah nonton video aku yang kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Oh ya, kalau misalnya terdapat penyampaian yang kurang benar atau kurang tepat, teman-teman boleh kok perbaiki aku di kolom komentar supaya kedepannya aku lebih baik. So, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih, bye-bye.